warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup PAUD. Baik, perkenalkan, nama saya Cinesa Aulia Faradina. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyebaran, dan penyajian. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari kegiatan komunikasi, baik komunikasi dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Nah, tentunya komunikasi ini ditunjang atau disupport teknologi atau benda-benda yang bisa mempermudah dalam komunikasi. Informasi. Integrasi TIK dalam kehidupan sehari-hari telah mengubah kita dengan informasi dan pengetahuan. Kenapa begitu? Kemampuan TIK untuk membangun jaringan tanpa batas sama mungkinnya untuk pembelajaran inovatif di seluruh wilayah negara. Kemampuan siswa untuk menggunakan TIK telah menjadi persyaratan baru untuk sistem pendidikan yang efektif. Banyak negara menghadapi tantangan besar dalam proses mengubah teknologi menjadi realitas pembelajaran. Sebagian besar tantangan ini terkait dengan biaya dan infrastruktur teknologi, seperti teknologi tidak tersedia dan konektivitas yang buruk. Teknologi informasi dan komunikasi memegang peranan penting dalam perkembangan berbagai bidang, salah satunya adalah pembelajaran. Bahkan, UNESCO sendiri mengemukakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai alat utama untuk membangun pengetahuan publik. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi memberikan paradigma baru bagi pendidikan sekolah, yang dapat mendesain ulang sistem dan proses pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Hal ini terlihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Contohnya seperti Eropa, penggunaan TIK yang tepat dalam pendidikan sekolah dianggap sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, Eropa mempromosikan penggunaan TIK dalam proses pembelajaran melalui rencana tindakan e-learning. Salah satu dari tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan memfasilitasi akses ke sumber daya dan layanan serta komunikasi pendidikan jarak jauh. Nama saya Aida Faizatur Rahma. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang keterkaitan teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan tahap pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD adalah upaya yang diarahkan untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Pendidikan ini bermaksud untuk memberikan rangsangan pendidikan sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan siap menempuh pendidikan selanjutnya. PAUD ini sangat berpengaruh besar untuk kemajuan suatu negara. Jika pemberian pendidikan tidak sesuai, maka bisa saja dapat berpengaruh buruk bagi kemajuan suatu negara tersebut. Oleh karena itu, pendidikan pada tahap ini harus diberikan secara maksimal dan berkualitas. Peningkatan kualitas pada pendidikan anak usia dini atau PAUD selain pada aspek kurikulum, tentunya dalam melaksanakan pembelajaran perlu dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut H. Malik tahun 1986,
Penggunaan media pada proses belajar dapat membangun minat baru dan meningkatkan motivasi, serta dapat merangsang kegiatan yang melibatkan panca indera. Media pembelajaran sangat bermacam-macam jenisnya. Tentunya, media tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan pada penggunaannya. Kekurangan dan kelebihan itulah yang harus diperhatikan oleh pendidik anak usia dini atau orang dewasa di sekeliling anak. Salah satu media pembelajaran adalah media berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau sering disebut dengan TIK. Media pembelajaran ini penting untuk diberikan kepada anak usia dini. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan anak usia dini dapat membantu proses belajar. Anak usia dini senang melakukan aktivitas bermain sehingga pembelajaran dapat disisipkan dalam aktivitas bermain anak. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada anak usia dini, diharapkan dapat meningkatkan semangat anak untuk belajar. Pembelajaran tersebut dapat dikemas dalam bentuk video pembelajaran, animasi, atau games yang menarik sehingga anak senang dan mudah memahami pelajaran yang diberikan. Penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini tentunya juga harus disesuaikan dengan tumbuh kembang dan tingkatan usia anak. Beragam cara menyampaikan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi kepada anak usia dini sesuai dengan tahapan usia anak, yakni yang pertama, usia anak dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan usia ini, anak mulai belajar mendengar dan memahami apa yang ada di sekelilingnya. Pada tingkatan usia ini, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi pada anak bisa melalui cara diputarkan musik rohani dan lagu-lagu anak. Selanjutnya, ketika anak usia 3-4 tahun, pada tahapan usia ini anak mulai belajar berbicara dengan benar, serta mengajukan pertanyaan. Pemberian pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai pada tingkatan usia anak ini adalah dengan memberikan rangsangan, dengan mengajak anak melafalkan ayat suci Al-Quran, doa-doa harian, atau memutarkan film animasi yang di dalamnya bermanfaat untuk perkembangan anak usia dini. Selanjutnya, usia anak 5-6 tahun. Memasuki usia ini, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi sudah memasuki ambang program interaktif. Dampak-dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap pendidikan anak usia dini. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini juga memiliki dampak tersendiri dalam penggunaannya terhadap pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak usia dini ini yang pertama yaitu menambah pengetahuan, yang kedua mempererat jalinan pertemanan, kemudian yang ketiga melatih kreativitas anak usia dini, beradaptasi dengan zaman. Selain dampak positif tersebut, masih ada dampak positif lainnya dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak usia dini, yaitu TIK ini dapat memotivasi anak agar mau belajar, kemudian merangsang dan mengembangkan kemampuan berpikir anak ke tahap yang lebih tinggi. Kemudian anak akan senang belajar dan tidak akan merasa takut atau bosan untuk melakukan belajar. Yang terakhir, anak akan menganggap belajar itu adalah hal suatu yang menyenangkan. Selain membawa dampak positif, tetapi penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini juga membawa dampak negatif untuk anak usia dini. Dampak
dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam PAUD yaitu yang pertama, kemampuan motorik anak akan kurang terlatih atau kurang terasah. Kemudian yang kedua, anak akan larut dengan kesenangan belajar dan bermain dengan menggunakan gawai atau komputer, sehingga anak akan kurang dalam mengeksplorasi dirinya pada ruangan terbuka. Yang selanjutnya, yang ketiga, pemakaian dengan jangka waktu yang lama akan berdampak buruk terhadap kesehatan anak karena terdapat paparan radiasi. Yang terakhir atau yang keempat, anak yang tidak mendapat dampingan dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekelilingnya dalam menggunakan gawai atau komputer, bisa saja anak mengakses situs yang kurang baik untuk perkembangan anak.